Ya. ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Ya. Persatuan Indonesia. 4. Hmm. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Yes. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Oke, sekarang siapa? Sumpah Pemuda. Saya, Pak. Coba ini. Aurora. Ayo, Aurora, silakan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersaudara yang satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Bukan bahasa menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, menjunjung tinggi ya. Ya, berbangsa. Oke. Kita sudah 25 sekarang 26. Ya, kita udah bisa mulai. Tadi malam dapat kiriman lagu gimana? Udah seneng? Dapat kiriman lagunya Didi Kempot, ya? Senang, Pak. Udah ambiar semua. Ambiar. Tuh, dengerin lagunya yang versi barat itu, keren tuh. Itu teman saya ngotak-ngatik jadi pinter nih. Itu luar biasa itu, coba lagunya Didi Kempot itu. Habis nyanyi itu malah dia nggak ada. Terus, ya, luar biasa. Oke, kita akan mulai ya. Di sini, oke, aduh, sebentar ya. Kita minggu keempat ini ya, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, oke, baik, ya, silakan. Ini, ya, sekarang kamu udah tahu ini slide-nya kan? Yang lihat slide-nya belum? Sudah, Pak. Sip. Oke, kita berbicara tentang dinamika tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya pengertian kayak gini, kita kan mengikuti RPS saja ya. Mengikuti kayak gini nih sebenarnya ya buat saya aplikasinya yang penting, Pancasila itu. Pancasila itu yang diomongkan aplikasinya. Diskusi Pancasila adalah seringkali orang menganut bahwa diskusi Pancasila ada menyangkut diskusi malah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam arti di sini ada implementasi, di sini terbuka untuk diskusi. Oleh karena itu kamu boleh mendiskusikan terlepas dari masalah bahwa kamu menganut paham siapa kek, dalam Islam sendiri kan boleh si mau Syafi'i, Hanafi atau apa ya. Jadi kalian boleh memperdebatkan tapi realis. Dalam realis yang kalian kemukakan itu adalah realita. Tapi yang diceritakan di sini teori kuliah, saya nggak senangnya teori kuliah ini terlalu banyak berteori. Coba dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara apa sebenarnya maksudnya? Kalau di sini yang disebutnya argumen dinamika Pancasila adalah titik 2. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup itu usang. Bahas sekarang kamu menghadapi kenyataan kemarin kenapa ada demo sampai sampai berdarah-darah sampai penjara. Apa itu cermin daripada dinamika Pancasila sebagai dasar negara? Itu yang harus kita kemukakan. Ya. Jadi implementasi bukan hanya titik 2 koma. Mandi adalah titik 2 koma. Kamu masuk ke kamar mandi, buka baju, kemudian kamu menyangkulkan anduk, kemudian menyiram, kamu menyabun. Bukan begitu. Itu selama ini teori yang kita kemukakan dalam dunia pendidikan. Ya saya tidak menyalahkan. Karena saya juga nggak mau nanti dikatakan dosen sok tahu atau. Tapi banyak memang dosen itu yang penting adalah implementasi. Dosen yang sambil mempunyai praktisi, dosen sebagai praktisi itu akan mempunyai jam terbang yang tinggi. Kamu punya IP, dulu modelnya begini jadi dosen, Anda lulus dengan nilai yang bagus, IP kamu mungkin 4, IP kamu 3,7 atau 3,8, 3,9.
kemudian kamu dikader jadi asisten, kemudian kamu jadi dosen. Kapan kamu punya pengalaman untuk kerja? Kamu mendapatkan ilmu itu kalau dari dosen yang seperti itu terus saja di dunia perguruan tinggi, ya, kamu adalah mendapatkan ilmunya 70%. Ketika dia mengajar ke asisten, maka dia 70% lagi. Diberikan ke kamu 70%. Jadi kamu dapat 70% dari 70%. Nanti di bawah kamu begitu. Dan lucu lagi dalam dunia pendidikan, saya sering berbicara ini dalam setiap bertemu dosen, setiap kenapa kalau saya setiap bertemu saya selalu menyinggung masalah yang terkini. Saya tidak pernah menyinggung seperti ini, dinamika tantangan Pancasila sebagai dasar negara ini udah usah dari 5 tahun yang lalu dikasihnya ya ini. Ya. Saya lebih senang masukan dari kamu tanya ke saya, oke, saya akan jawab. Nah, itu adalah dinamika namanya. Dinamika itu kan tidak statis, namanya dinamis, iya kan? Jadi kalau hidup kamu, dinamika hidup kamu bagaimana tahun ini? Harus lebih bagus dari tahun kemarin. Harus ada perubahan dari tahun kemarin. Kalau nggak ada perubahan, ya sudah. Misalnya tahun kemarin belum punya pacar, sekarang punya pacar. Minimal itu dinamis, ya kan? Kamu nggak sendiri, kamu bisa ngobrol sama teman-teman, sama pacar kamu, ya kan? Berarti kamu semakin terbuka wawasan. Oh iya, kalau kemarin waktu gue sendiri, gue maunya kalau berbuat tuh begini. Tapi begitu sekarang gue punya pacar gue juga ngerem, jangan begitu, jangan begini. Nah, ini kan jadi sudah membawa suatu alam yang luar biasa dari pemahaman hidup. Ya. Nah, semua pelajaran harusnya begitu. Makanya saya pernah katakan kalau di Fakultas Hukum, saya katakan bahwa kamu nggak lulus sama saya sekarang pelajaran Pancasila, maka ngulang tahun depan itu problemnya akan beda dengan yang sekarang. Ujian pun nanti akan berbeda. Nggak tahu karena kalau saya koordinator saya kemarin di kelas PBB penilai tentang Pancasila, soalnya kan berbeda, walaupun kita belajar, tapi soalnya pasti berbeda. Kasus saya nggak tahu sekarang karena koordinatornya bukan saya. Misalnya begini, kalau sekarang dinamisasinya 2019 adalah tentang Pilpres. Apa yang terjadi dengan itu? Demo apa? Begini, kenapa terjadi itu? Nah sekarang tiba-tiba ada demo tentang Omnibus Law. Nah ini adalah kasus baru, gitu loh. Dan ini harus dibicarakan. Kasusnya inilah kasus yang terjadi di saat ini, gitu loh, ya. Nah ini maka menjadi tantangan buat kamu, gitu loh. Tantangan bagaimana kita bisa semakin berkembang, ya, dalam memberikan suatu sikap tentang Pancasila itu sendiri. Jadi kita tidak, ini fotonya yang lain kemana nih kok pada coba dihidupkan dong, saya belum moto ini. Dikeluarin dong semua. Nah gitu digedein sedih. Nah mana lagi? Aurora, silakan diperbesar. Safa. Nah kita buat foto ya gede-gede gitu loh. Ya. Nah, inilah yang membuat kita itu berpikir adalah ini dinamika inilah yang seharusnya kita kembangkan. Ayo cepat digedein ya, Aurora digedein. Itu siapa itu? Raden Rara Nuraliza, cepat digedein. Jadi kita berpikir bahwa hidup ini sebenarnya adalah dinamis. Apa yang disebut dengan dinamis? Nah, yang disebut dengan dinamis adalah bahwa kita itu tidak statis. Apa yang disebut tidak statis? Tidak statis adalah bahwa kamu tidak dalam kondisi diam. Kamu selalu bergerak. Apa yang dimaksud dengan kondisi bergerak, Pak Gatot? Jadi kondisi bergerak, kamu sekarang itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Oleh karena itu, sekarang dengan tahun depan pasti akan berbeda lagi. Ya. Sekarang dengan tahun depan pasti beda. Tidak akan sama. Nah ini yang harus menjadi perhatian buat kamu. Itu namanya dinamis. Buat diri kamu sendiri juga kamu harus membuat satu perkembangan yang menarik. Ya, kamu harus mengatakan bahwa saya harus berubah. Saya harus berubah. Apa yang dimaksud dengan berubah? Cara berpikir kamu. Kamu harus berubah cara berpikir kamu. Ya, cara berpikir kamu jangan statis. Kamu harus mendapatkan satu ilmu.
satu ilmu yang pengertian yang jelas tentang ilmu kamu. Minimal ketika menerangkan omnibus law, oh ya, itu apa omnibus law? Itu adalah perkembangan yang membuat kita menjadi maju, ya, kita membuat maju. Dari era ini yang membuat kita tidak pernah maju, dari era mulai Orde Lama, kemudian Orde Baru, masa Pak Harto, lalu muncul Orde Reformasi. Lalu apa yang dimaksud reformasi? Apakah dinamis? Sekarang apakah ini kita keberhasilan dari reformasi seperti ini? Yang terjadi adalah kebablasan, banyak beberapa kesalahan yang perlu kita koreksi. Misalnya amandemen UUD 45 yang berkali-kali yang ternyata nggak bermanfaat. Kebebasan reformasi. Reformasi dinyatakan di situ kebebasan berpendapat mendapat tempat kursi utama. Tapi akhirnya kebebasan itu justru ditanggapi dengan hal yang jelek, gitu loh. Contoh yang jelas kemarin seperti omnibus law, ya. Ini menjadi aneh buat saya. Kamu belum tahu, kamu belum baca, kamu cuma dapat sepotong-sepotong, mendadak sontak kamu sudah seperti melebihi ahli hukum. Kamu maki-maki, kamu protes, terus kamu demo, bakar, menjara. Loh, apa dasarnya? Sekarang coba lihat, baca hari ini. Banyak tokoh-tokoh pinter yang kemarin kritik Kementus, ya kan? Bahkan si Gatot Nurmantio sekalipun. Akhirnya bilang apa? Oh, undang-undang omnibus law itu bagus, begini. Saya cuma bilang apa? Pret, gitu aja. Ya kan? Habis saya mau bilang apa kalau nggak pret, gitu. Lo ngomong sekarang. Kemarin kenapa kamu nggak ngomong? Ketika kamu saya tidak pernah memberi komentar. Ditanya teman saya juga tidak akan jawab. Banyak orang yang mengatakan, gimana sih Mas Gatot ini? Kan orang hukum, masa nggak ngerti undang-undang omnibus law? Karena saya belum pegang. Ya, karena saya belum pegang, saya orang hukum kok ngomong. Tapi kalian yang demo berbondong-bondong bakar semua ini, begitu ditanya, ketangkep polisi, ditanya nggak ada yang tahu. Termasuk tokoh demonya. Alasan demonya apa? Waduh, ini cuti katanya nggak ada, sekarang cuti gini. Loh, udah baca belum? Loh, gini. Itu undangan yang ngasih belum? Sebuah undang-undang, kalau kamu tahu ya, sebuah undang-undang setiap diterbitkan akan terdiri dari 2 dokumen. Ya, 2 dokumen. 1 dokumen tentang undang-undang itu sendiri. 2 dokumen tentang penjelasan atas undang-undang itu. Kemarin ramai, wah ini undang-undang tebalnya bukan main 1.100 gini tentang ini. Berarti dia udah tahu dong, kalau dia udah tahu ngerti jumlahnya. 1.100 nggak benar. Terus begitu ada lagi yang ngomong, oh coba ini, lihat itu, tentang pasal cuti, pesangon, outsourcing. Begini. Saya tanya, berarti Anda sudah baca dong pasal per pasal? Karena Anda sudah menyebut. Betul tidak? Benar nggak omongan saya? Kalau kamu nyebut tentang cuti segala macam, berarti kamu udah tahu pasal per pasal dong. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, kalau udah tahu pasal per pasal, dari mana lu taunya? Kan itu pertanyaan saya. Dari bocoran ini, dari bocoran. Orang sekarang bisa membuat sebenarnya 100 surat, saya bisa membuat 100 surat, saya sebar, maka besok demo. Maka yang benar kemarin, begitu disahkan, diperbanyak, ternyata jumlahnya 812, itu sudah berikut undang-undang dan penjelasannya, separuh-separuh. Ya. Penjelasannya biasanya lebih banyak, berarti bangannya antara 300 sekian dan 500. Dijelaskan, udah keluar. Kemudian prosedurnya dalam ketatanegaraan kita, undang-undang itu sesudah disahkan,
diperbanyak, dicek, salah letak huruf A dan sebagainya, diperbanyak, kemudian sesudah dilihat, ada yang salah enggak kata-katanya, diserahkan ke pemerintah. Berarti pemerintah baru saat itu dapat undang-undangnya. Nah, kalau sekarang sudah begini, silakan Anda berdebat. Saya dari kemarin tuh balesin teman-teman, lu kalau mau berdebat, ayo. Lu udah dapat kan undang-undangnya? Kalau kamu nggak dapat, tanya sama DPR, minta ke DPR. Jangan cari di kaki 5, ya. Jangan cari di kaki 5 undang-undang. Sekarang udah resmi, sudah ada. Jumlah halamannya udah jelas. Nah, kemarin belum ngerti jumlah halamannya, sudah tahu, dan cilakannya itu ada di otak mahasiswa lagi. Apa nggak bikin malu mahasiswa melakukan kayak gitu? Mahasiswa tidak tahu kalau dia ini ditunggangin. Sekarang kamu saya panasi untuk membuat revolusi di STAN. Bisa aja. Kamu saya bakar panasin ini, kamu sebenarnya nanti nggak akan ditangkap. Jadi pegawai negeri ini isunya nih, pasal sekian nomor sekian, saya sebarkan ke kamu, apa kamu nggak marah? Itu yang terjadi di Republik ini, karena semuanya apa? Karena semuanya menginginkan Indonesia. Jadi ini urgensinya itu bagaimana kalau kita berbicara tentang urgensi atau apapun, ya. Maka jangan dikaitkan bahwa Indonesia ini selalu memerlukan apa? Kontrol. Kita tuh berpikir bahwa hidup kita itu adalah ini bangsa kita gitu loh. Jangan kamu kemudian dengan mudah terbawa oleh isu. Kalau saya melihatnya secara jernih begini. Ya, secara jernih bagaimana? Sekarang ini kamu sebenarnya sudah dilanda oleh stres. Generasi muda banyak dilanda oleh stres. Stres apa Pak Gatot? Anak muda lebih banyak menimpa masalah ini. Kamu selalu di rumah. Padahal kebiasaan orang muda adalah bergaul, bercengkrama, berbicara, sebagaimana layaknya gelora muda yang ada dalam diri kamu untuk kamu perbincangkan. Tapi tiba-tiba kamu dihadapkan pada suasana kamu seperti di penjara dalam rumah. Kamu nggak bisa kemana-mana. Coba. Kamu nggak biasanya kamu ngomong, kalau ketemu teman kamu diskusi ini, wah Yus, ini gini. Kamu tiba-tiba diem. Bahkan untuk pacaran pun dibatasin coba. Biasanya malam minggu jam 5 udah ke rumah pacar, ini sekarang nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau di lain kota gitu. Di desa, antara desa satu, desa lain mau masuk coba maghrib, kamu bisa ditanya, ngapain aja kamu, ini kan COVID. Nggak boleh ketemu, nah kan repot kamu. Kamu akhirnya stres. Pressure yang melanda orang muda sekarang jauh lebih besar. Akibat pressure itu, maka kamu diliputi apa yang disebut dengan halusinasi. Penyakit yang harus kamu sadarkan. Harusnya ketika kamu mempunyai pegangan yang disebut agama, kamu berdoa, kamu sholat, seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kamu harus menciptakan dialog di dalam rumah dengan kedua orang tuamu supaya kamu tidak stres. Para orang tua juga harus bijak, terutama anak-anaknya kalau SD. Itu jangan heran tingkat kenakalannya meningkat, usil, nakal, ya itu sudah pasti meningkat. Biasa dia bermain tiba-tiba nggak boleh. Kalau anak-anak nggak boleh bermain, apa yang terjadi? Bisa merusak apa aja gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi kalau saya paham, ada emosi, paham. Coba yang demo kemarin, anak-anak SMK begitu ditanya, kamu nggak tahu pokoknya ada pesan berantai, saya harus demo. Tuh. Ada yang bilang, ini omnibus law, kamu tahu nggak omnibus law itu apa? Enggak. Jangankan yang anak SMK, yang anak mahasiswa aja nggak ngerti. Itu saya benar-benar, sangat memalukan banget. Kalau saya yang jadi dosennya malu punya mahasiswa ikut demo tapi nggak jelas.
Dengan gagahnya dia mengibarkan bendera merah putih. Mari kita bela kaum miskin. Mari kita bela kaum tertindas. Mari kita bela kaum buruh, teriak dengan segala macam apa aja seolah-olah pengen jadi pahlawan. Begitu ditakoni apa yang kamu bela? Ngerti nggak? Begedes, nggak ada yang ngerti. Ya wes. Terus buat apa? Kalau saya dulu jelas, saya demo, saya tahu, saya ngelitik Soeharto. Titik. Soeharto harus turun. Udah kelamaan, dan dia bikin korban, banyak orang terbunuh pada waktu sesudah G30S, banyak orang yang difitnah karena PKI. Dia begitu gampang memfitnah orang PKI, orang demo dianggap PKI terus besok hilang gitu. Itu perilaku yang jelek, kita harus turunkan. Tuh, demonya jelas saya. Kalau ditanya, kalau saya ditangkap, ditanya sama tentara juga jelas. Demo sama, Anda makar? Tidak. Saya tidak mengendaki itu presiden harus turun, Soeharto turun. Bukan berarti saya ingin revolusi di Indonesia, tidak. Dia presidennya yang turun. Kalau saya ditanya begitu, saya kan jawab, udah tahu perkara dikemplang kayak dia apa, dimaki-maki, diludahin apa-apa sama petugas, tapi jawaban itu adalah tetap konsisten. Dan sekarang nggak ngerti. Kalau dulu tegar, lo mau gaplok gue terserah, gitu aja. Saya ngomong, alhamdulillah saya belum pernah digaplokin, teman saya giginya ada yang hilang 2, ya. 1 kena popor, ya. Tapi konsepennya apa? Saya melitik Soeharto. Karena pemerintahnya nggak bagus. Dia mengakibatkan Indonesia ini sekarang seperti ini. Faktanya memang. Sok tahu lo, gitu loh. Ya, Bapak kan tanya. Ya saya jawab. Jadi arah langkah saya ketika demo, arah langkah saya ketika menjadi aktivis, mau rambutnya gondrong segini itu udah jelas. Bah, saya protes, saya bukan preman, saya mahasiswa. Saya juga seniman. Mau rambut gondrong atau enggak jangan dipermasalahkan. Tapi saya ngeritik bahwa ini. Nah sekarang udah nggak ngerti, nggak jelas arahnya, begitu ditangkap nangis sama petugas minta maaf. Loh, gimana? Kalau saya bilang ini macam aktivis apa ini? Itu belum dipukul, sekarang nggak boleh mukul. Masih enak sekarang. Kalau dulu langsung sodorin sepatu laras di muka Anda, plok gitu. Sepatu laras sini dorong ke kita. Itu zaman dulu Mas, ya. Kamu banyak ngomong sepatu laras, dorong gini, udah. Nih, sekarang nggak boleh. Enak kan? Tapi karena enaknya, maka Anda mangap seenak-enaknya juga. Anda bakar, dulu nggak akan kita bakar. 78 apa bakar, tapi bakar ban itu paling untuk mencari sensasi. Itu nggak ada yang namanya menjara apalagi. Ini konsekuensi kita itu. Sekarang kesempatan jarah-jarah, kesempatan jadi maling-maling, ya kan? Jadi di sini menjadi pertanyaan kita tentang implementasi Pancasila. Berarti kamu warga negara yang tidak berpancasila. Paling tidak kamu tidak memahami apa itu, ya, judul dari kuliah sekarang, esensi sebagai kamu dasar negara, dinamisasinya. Sebelum berbicara dinamisasi, berarti kamu sudah tidak mengenal sila-sila dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila adalah melarang merusak. Kita mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih maksudnya ketuhanan yang Maha Esa? Kita berbicara tentang dinamisasi sekarang. Kita uraikan. Apa yang namanya ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa adalah kamu mengaku Tuhan itu satu. Kasarannya gitu. Bahwa kamu berketuhanan karena kamu mengaku Tuhan. Kamu mempunyai Tuhan, kamu memiliki Tuhan. Baru kamu ditanya, dari mana kamu tahu bahwa kamu memiliki Tuhan gini? Karena saya beragama, saya orang Islam, saya orang Kristen, saya orang Hindu, Buddha, saya orang kepercayaan. Ya jelas, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui Tuhan yang satu. Berarti sama dong Tuhannya, sama. Nggak ada Tuhan dua. Tuhannya orang Hindu beda, Tuhannya orang Kristen beda, Tuhannya orang itu, banyak Tuhan di sana, kan? Berarti kalau kamu sadar bahwa kamu itu mengaku Tuhan yang satu, implementasinya apa? Kesimpulannya apa?
Pikir, gitu loh. Cak Lontong kan selalu bilang, pikir. Berarti kamu itu sama. Saya dengan kamu yang Buddha itu sama. Saya dengan kamu yang Hindu sama. Saya dengan kamu yang Islam, saya dengan kamu yang Kristen itu sama. Kita itu punya Tuhan yang satu dan kita ciptaan Tuhan. Tuhan yang satu itu kan berarti kita ciptaan Tuhan. Ya. Berarti kamu itu sama dan kita adalah sebangsa, setanah air. Makanya kenapa setiap kuliah dimanapun saya ngajar, saya suruh baca Pancasila dengan Sumpah Pemuda. Mau kuliahnya manajemen kek, mau kuliahnya hukum perdata kek, mau kuliahnya budaya dasar kek, mau pengembangan kepribadian, mau ekonomi berkelanjutan, tetap saya suruh baca. Kita mulai kuliah supaya paham. Supaya kalian tahu, dengan kalian bisa membaca satu, bahwa kamu itu berketuhanan yang satu, dan kamu itu bertanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Kita mempunyai Tuhan yang satu, dan kita satu bersaudara sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, kalau kamu dicubit sakit, kamu jangan nyubit. Muncullah unsur kemanusiaan. Karena kita sama-sama, sesuatu dalam diri saya ini adalah milik Tuhan. Kalau saya bilang saya orang Islam, bahwa saya anak Tuhan, orang marah. Yang marah itu nggak mikir dulu, langsung jawab marah. Oh Pak Gatot ini musyrik, mengaku anak Tuhan. Sekarang saya tanya, memang yang menjadikan saya di dunia ini hanya bapak ibu saya. Ketika kamu pertama kali lahir, kamu dalam bentuk benih, ya, embrio, masih daging ini, hubungan antara bapakmu dan ibumu itu kan terjadi hubungan bebas kan, bapak dan ibumu kan. Ini nempel di dinding rahim, hanya berwujud dari air mani itu hanya berwujud daging kecil. Daging sebesar apa ya, kecil banget. Ini embrio. Sampai bulan ketiga, masuk bulan keempat agak gede. Namanya cigut. Gede, cuma daging ini kamu bulan selesai, gede. Memasuki nanti sampai bulan keempat itu kamu mulai gede, masuk bulan kelima jigot, masuk sampai mau masuk bulan 9, bulan 10, baru mulai daging itu merongkol, maksudnya merongkol. Mulai ada tonjolan sana, tonjolan sini, itu yang membentuk fisik. Proses terjadi pada minggu ke-10, 11, 12. Begitu 13 kamu ditiupkan rohnya. Sopo sing niup mbahmu dudu. Bapakmu apa mana? Ra iso niup. Apa bapakmu niup? Niup lewat mana? Lewat tubuh-tubuhnya ibu apa? Ya enggak mungkin masuk ditiup gitu, sebul gitu. Malah ibumu kademen, wah masuk angin aku malah kue sebul pak ngono. Iya kan? Siapa yang meniup? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Maka resmilah kamu menjadi janin. Proses masuk kepada minggu ke-10 ini sudah janin. Oleh karena itu, dokter-dokter kalau disuruh menggugurkan, dia akan begini. Hands up. Karena itu sudah janin. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak dia berupa janin hingga meninggal. Hak pertama yang dimiliki manusia adalah hak hidup. Janin itu memiliki hak, memiliki apa? Hak untuk hidup, dalam arti hak untuk dikeluarkan dari rahim ibumu sebagai manusia yang utuh. Itu prosesnya. Jadi sekarang saya tanya, yang membuat kamu siapa? Bapak ibumu sendiri? Bukan.
Beruntung kalian sebagai para wanita, ya, maka hormatilah ibumu. Beruntungnya apa? Nanti kamu juga jadi ibu. Para wanita itu beruntung kamu dianugerahi sebutan wanita. Karena di dalam dirimu ada yang namanya pabrik boneka. Loh, laki-laki nggak punya itu. Coba, kalau itu berbentuk janin, terus tidak ada roh yang masuk, apakah itu sama aja dengan boneka? Benar nggak? Betul tidak? Ada, ya, keluar ada roh, berarti kan seperti boneka aja keluar. Meninggal, nggak ada rohnya, ini keluar, sudah kan seperti boneka. Loh, kamu beruntung punya pabrik boneka. Tapi walaupun kamu punya pabrik boneka, tapi kamu tentunya nggak bisa ikut andil meletakkan alis itu di matanya anakmu kan? Bagaimana membentuk alis? Kamu pengen, nanti anakku kalau pengen yang cantik, alisnya berkedip. Jadi nanti saya ikut bentuk gitu di dalam, tak giniin alisnya gitu. Bisa juga bisa. Kamu itu dioperate, ya, sudah dikondisikan oleh Tuhan, kamu itu mempunyai mekanisme pabrik yang otomatis. Ketika sudah hamil, bapaknya harus menang, terus gak ikut campur. Ketika terjadi hamil, hubungan itu masih ikut campur. Tapi begitu hamil, bapaknya wis ora ikut campur. Harus sing nanggung berat, mboke 9 bulan gowo botong nang ngendi numpak bis karo dilus-elus walandu le gitu kan. Kalau orang hamil kan begitu. Kalau bapaknya bagusi neng dindi. Bapaknya kan lunga nang ndi ae, ora mikir bojone lagi dari mulai hamil melaku nang dindi. Coba kamu lihat orang hamil mesti pegang perutnya kan. Seperti sayang gitu kan. Oh ala nak, ya aku memikir bapaknya gitu. Apa bapaknya lunga karo bojone, kalau bojone hamil terus bapaknya melaku karo ngelus-ngelus wetenge ngono dicekeli ngono. Ya ora. Jadi disitulah uniknya mekanisme hubungan laki dan perempuan. Artinya bukan berarti sang bapak ini terus diem aja ngedulke. Itu loh. Eling, orang Jawa bilang eling. Jawa itu angel, eling itu angel. Eling itu bukan sekedar ingat ya. Ingat apa? Bojomu meteng. Loh kok meteng? Kan disebutnya meteng lah, ya. Lalu aku ngomong, aja ngadeg ngono, sing metengi sapa? Loh, sing metengi sapa? Kan repot. Padahal menghalangi maksudnya. Jadi di sini kalau kebetulan istrimu hamil, bukan berarti kamu tuh tidak ada kerjaan. Istrimu itu peka karena tiba-tiba ada unsur zat yang tumbuh dalam dirinya. Ini diliputi berbagai perasaan, sensitif lah, perasa, gampang marah, bisa tersinggung, segala macam. Dan ini pinter-pinternya kamu menjaga. Dan itu adalah psikologis demikian. Tidak pernah ada orang yang hamil tuh cengengean gitu biasa gitu. Enggak, pasti ada sensinya, gampang tersinggung, gampang ini, capek gini. Karena dia dalam dirinya proses. Ini pabrik ini wis gawe macam-macam. Wis disiapno ini bagian tangan gini, iki bagian gini, iki moto gini. Engko baru masuk 10 11 wis ditempel mulai tadinya daging dari minggu ke-9 terus ada nongol kecil ini bagian kepala, bagian tangan, rongkol, wis dadi ya gini. Coba. Dan ini tolong dihayati, ya. Dihayati dengan baik-baik. Jadi kalau pengertian ini coba kamu sekali-kali tanya sama ibumu, kebetulan kamu di rumah kan, ya habis kuliah ini tanya. Lho sing ngundang simbok apa ibu ya sono sakarepe ngono ya. Mama waktu Tuhan meniupkan rohnya ke aku di dalam perut, Mama rasanya gimana? Coba tanyain. Tanya ya sama mamamu bisa jawab enggak itu loh. Pada waktu Tuhan pertama kali niupkan rohnya itu loh. Kan dia yang menyimpan, ibu ini yang menyimpan.
Itulah sebenarnya dalam Islam misteri yang sekarang tidak pernah terkuak, padahal orang nyari justru di bulan Ramadan. Apa? Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Kamu menemukan malam yang luar biasa, biasanya renungan itu dilakukan malam. Maka seorang ibu yang begitu merasakan denyutnya, tiba-tiba mulai, ini mulai ada kehidupan, dan dia telah menemukan Lailatul Qadar. Rahasia misteri dari kehidupan yang paling hakiki, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, kenapa surga berada di pihak ibu, kan? Di telapak kaki ibu. Betul nggak? Pernah nggak dengar surga di telapak kaki bapak? Nggak pernah, kan? Surga itu adanya di telapak kaki ibu. Tapi yang kowe nyungkem, kalau kamu sungkem ibumu pada lebaran, terus jangan diangkat kakinya, jengkang nanti ibumu ya. Kamu terus ngangkat kakinya ibumu, pengen lihat surganya, mam, tak duduk di sini, mah, surga. Ya bukan begitu. Bukan berarti itulah hakikat kayak seperti Lailatul Qadar itu gitu. Saya mempelajari terus apakah Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Apakah Lailatul Qadar itu harus ditangkap malam yang penuh berkah. Apa sih rahasia malam penuh berkah? Saya berdialog dengan para kiai yang saya kenal, yang saya pelajari dalam malam Lailatul Qadar itu terletak dalam diri Anda sendiri kalau Anda menemukan misteri itu. Dan ketika seorang bapak mendapatkan kabar itu pertama dari istrinya, itulah dia juga akan mengalami. Itulah malam Lailatul Qadar, karena dia juga akan diingatkan oleh Tuhan. Nih anakmu mulai. Dan malam Lailatul Qadar itu harus ditangkap secara sempurna apa? Detik di mana merasakan denyutan itu, seorang laki-laki harus gandeng tangan istrinya, walaupun dalam keadaan tidur. Berdoalah bersama. Kalau lagi sadar mulai, Pak, aku kata ini mulai ada desik nafas, langsung dipegang suaminya. Kalian suami istri telah menemukan Lailatul Qadar. Berdoalah, semoga anakku menjadi insan yang bermanfaat. Tanya sama orang tua, nggak ada yang mengatakan begitu. Jarang yang mengatakan begitu, yang tahu kapan pertama kali. Makanya saya selama istri saya hamil, saya menunggu detik-detik kapan dia mulai sadar, tahu. Biasanya malam itu. Makanya malam Lailatul Qadar itu namanya malam Lailatul Qadar, malam. Saya nggak peduli kalau orang lain bilang malam Lailatul Qadar di bulan puasa, ya terserah. Itu adalah boleh aja menafsirkan demikian dan hasil tafsiran di Al-Quran atau apa, silakan aja. Tapi bagi saya sudah menemukan itulah. Karena apa? Kamu menemukan malam yang penuh rahasia dari kehidupan seorang manusia. Keberadaan seorang calon manusia. Dan disinilah kamu tinggal diberikan kertas putih oleh Tuhan, oleh Allah. Kamu akan mencoret anak itu jadi apa nanti. Kamu tulis di situ. Yang berhak itu adalah kamu. Dan Tuhan akan mendengarkan. Makanya kalau kamu nangkap malam Lailatul Qadar itu dan kemudian memohon pada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Jadi anak apa ini nanti? Tuhan. Ya? Apakah ini jadi anak yang baik? Anak apa? Makanya seorang orang tua jangan sekali-kali bicara bahwa tugas saya sudah selesai. Anakku sudah jadi sarjana, sudah punya kerja, dan sekarang sudah menikah. Jadi begitu melihat anaknya menikah diiringi, baik anak perempuan atau anak laki, terus dia bilang, tugasku sudah selesai. Salah ngomong gitu. Tanggung jawab orang tua adalah sampai dia meninggal. Tanggung jawab secara moral dan moral terhadap kehidupan itu adalah sampai dia meninggal. Dia harus menyaksikan dari mulai Lailatul Qadar dulu. Inilah buah kamu.
Jadi apa ini? Sampai kamu meninggal. Bukan terus selesai. Loh, dia kan udah dewasa, udah punya anak. Ya udah, tidak. Kamu punya hak untuk dialog. Kamu bertanggung jawab sampai kapanpun, sampai kamu meninggal. Saya punya tanggung jawab moral dan moral kepada anak saya sampai nyawa saya terlepas dari itu. Tapi saya nggak ikut campur kehidupan rumah tangganya. Ini tolong dipahami. Inilah makna argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Saya nggak berbicara ini secara ini, tapi inti dari ini sebenarnya di situ. Di sini ada era globalisasi dewasa ini, Pancasila menghadapi tantangan terutama rusaknya mental dan nilai moral kebanggaan bangsa atau negara. Tapi what next itu yang dimaksud dengan ini? Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalis, kapitalis. Ya lalu apa? Implikasinya apa? Kamu baca aja ini, terus kamu uraikan ini, gitu loh. Kalau saya nanti yang jadi dosennya, jadi ini saya jadikan pertanyaan, tapi saya akan mengatakan pendapat kamu dari analisa ini. Ya ini yang kita bicarakan ini. Inilah analisa yang kita bicarakan dari permasalahan kasus hari ini. Tantangan-tantangan gitu ya. Jadi buat saya adalah sangat penting ketika saya berbicara bahwa yang namanya apa? Yang namanya Pancasila itu refleksinya adalah dari situ. Makanya doa, oleh karena itu ketika dia menyadari bahwa detik itu Tuhan telah meniupkan rohnya, maka seorang suami harus menjaga tabiatnya. Harus menjaga perilakunya. Kalau orang Jawa dulu bilang, eling, bojomu lagi meteng, ojo nembak kewan. Kan gitu kan? Ya kan? Jangan bunuh binatang, jangan bunuh ini, itu, ini. Intinya adalah harus menjaga. Menjaga apa? Perilaku. Ojo malah bojomu hamil, kamu kelayapan pulang malam. Cari potong bebek angsa, serong ke kiri, serong ke kanan. Itu nggak benar, ya. Jadi kalau bojonya lagi mulai muncul tadi Lailatul Qadar, perbanyaklah doa. Jangan lupa pegang perut istrinya, doakan semoga kau yang sudah kemarin diberi Tuhan kesadaran. Inilah detik ditiupkan rohnya. Kemarin saya merasakan denyut itu di istri saya. Maka di situ kamu mulai berdoa, selalu perbanyak berdoa. Inilah tanggung jawab yang justru berat buat seorang suami. Selama ini seolah-olah tanggung jawabnya itu berubah, bahwa suaminya kan nggak bisa apa-apa, gue kan nggak bisa apa-apa orang yang ngambil kamu. Kamu yang jaga bayi itu di dalam perut. Jaga dong makanannya, jaga dong asupannya. Loh, lalu suaminya ngapain? Bagus itu gitu. Sambil pamer bahwa gue berhasil nih, gitu loh, gue punya anak, gitu loh. Gue tokcer, ya kan? Kawin baru berapa bulan sudah langsung hamil istriku. Ini masalahnya bukan soal tokcer atau tidak. Tetapi masalahnya adalah tanggung jawab moral dan moral. Bahwa beruntung kamu bahwa dalam perkawinan itu kamu diberi seorang putra atau putri. Jadi nggak usah protes, ya. Banyak orang yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun nggak dapat keturunan. Kamu baru kawin 6 bulan langsung punya anak. Ya nggak usah protes, anak laki, anak perempuan sama. Apa bedanya? Percuma kalau punya anak laki cuma untuk bagus-bagusin doang. Cuma untuk pamer kebagusan. Aja punya anak perempuan yang jaga. Saya dari dulu tidak pernah yang namanya saya berpikir punya anak laki atau perempuan, tidak. Itu sudah tertutup di sini saya. Begitu saya dapat yang kedua perempuan pun saya terima kasih Tuhan. Saya jadikan mereka anak-anak yang bermanfaat.
Wah, teman saya bilang, kok tambah satu lagi, Ton, biar laki-laki komplit. Apanya yang komplit? Emang elo yang bikin juragan di pabriknya? Jadi janganlah kemudian sok merasa lebih Tuhan dari Tuhan. Diberikan anak laki ya diterima, diberikan anak perempuan ya sama, gitu loh. Lah kamu nanti kalau punya anak perempuan kan kamu juga dapat anak laki. Lah mantu kamu laki atau perempuan? Ya kan itu aja. Kalau kamu punya anak laki, kamu juga dapat anak perempuan nanti. Ya, mantu kamu kan pasti perempuan. Itulah implementasi Pancasila yang jarang diterangkan orang. Kalau lihat teorinya luar biasa di sini. Beberapa indikasi yang perlu diperhatikan dalam tantangan Pancasila tadi. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara. Apa sih kegamangan? Kehidupan bernegara sebab ini karena kamu tidak menguasai sila-silanya. Karena kamu menjadi ego, menganggap diri benar sendiri. Itu seperti demo kemarin. Oh, belum baca, belum ini, sudah. Itu terjadi gamang pasti. Terus kamu menyalahkan orang lain. Orang lain yang tidak sepaham dengan kamu salahkan. Apalagi kalau sampai menyinggung soal agama, kamu mengkafirkan. Lu saya itu udah tua, tahu nggak? Kalau saya, walaupun saya itu orang dari keagamaan yang ini, saya udah sering kalau dibilang, wah yang namanya sekuler, Pak Gatot ini sekuler. Wah Pak Gatot ini bela agama lain. Ya karena nggak ngerti, kan itu nggak paham. Pemahaman itu sekarang tuh harus dengan jelas. Kamu diberi Tuhan itu ini pertama kali, ya. Kita diberi Tuhan tuh nih, akal pikiran, perasaan, dada, kemudian kemauan. Inilah 3 unsur kedirian yang harus kamu pegang untuk menghadapi tantangan Pancasila ini. Di slide di sebelahnya ini. Akal pikiran, perasaan, dan kemauan. Kemauan ini ujungnya jadi apa? Nafsu. 3 unsur ini harus serasi, selaras, seimbang. Apa maksudnya serasi, selaras, seimbang, Pak Gatot? Prosentasenya harus sama. 33/3%. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi Muhammad pun juga punya kelemahan. Bukan manusia sempurna. Yang sempurna itu Tuhan. Yesus, Siddhartha, Muhammad itu adalah manusia biasa. Tidak ada yang namanya sempurna. Istimewa. Yang istimewa dan sempurna adalah Tuhan. Semuanya masing-masing ada kelemahannya. Jangan kamu terus tanya, apakah Nabi kalau kentut bau enggak gitu loh. Nah, itu pertanyaan yang bodoh. Apa pernah ada eksperimen kayak gitu? Kan belum pernah ada kan? Jadi nggak usah itu jadi pertanyaan yang jadi aneh-aneh akhirnya. Terus kita terlalu fanatik. Akhirnya menganggap paling benar. Oh, Nabi gua paling benar kalau kentut aja nggak bau gitu loh. Dari mana lo tahu? Nah ini kan jadi masalah akhirnya. Gitu loh. Jangan sampai hal seperti ini jadi suatu masalah. Tapi yang penting bagaimana kamu tadi menguasai akal pikiran, perasaan, kemauan. Kemauan ini ujungnya nafsu. Kenapa yang namanya akal pikiran adanya di kepala? Ada yang bisa jawab nggak? Saya tunggu. Kenapa akal pikiran kok diletakkan di sini? Ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Dong, saya tunggu. Akal pikiran kok adanya di kepala gitu loh. Pernah nggak kamu dengar gitu dari dosen kamu? Kenapa akal pikiran kok adanya di sini? Ayo. Dong, saya tunggu jawabannya. Bisa nggak? Ayo, Aurora bisa jawab nggak, Aurora? Mungkin karena kedudukannya lebih tinggi, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang enteng aja. Saya nggak butuh jawaban yang rumit.
struktur manusia itu unsurnya ada 3. Kepala, badan, kaki. Kan itu kan. Kepala isinya apa? Kumpulan yang menggerakkan semua badan yang disebut dengan otak. Maka diletakkan di kepala. Ya kan? Sehingga dia tidak terganggu. Sedangkan organ-organ lain yang merupakan yang penggeraknya adanya di tengah, makanya panjang. Dari leher sampai begini. Di sini ada segala macam yang menggerakkan hasil pemikiran dari otak. Kaki adalah satu alat untuk gerak. Makanya bentuknya mirip dengan tangan. Tangan 2, kaki 2 kan? Coba kalau kamu jalan, pasti ada sinkron antara kaki dengan tangan kan? Pernah nggak kamu jalan tanganmu diem gitu? Kaki kamu yang melangkah. Ayo. Sekarang coba kamu jalan tapi tanganmu yang diem gitu. Sampai gini terus cuma melangkah aja gitu. Apa nggak kamu seperti robot gitu kan? Ini sinkron. Ini sinkron gitu loh. Dan ini mesinnya ada pusatnya di sini. Mesin semua ada di sini pabriknya. Tapi pusat mesinnya, ting-tengnya, komputernya itu ada di sini yang ngolah gitu jalan. Sekarang kenapa? Coba menjadi pertanyaan lagi. Kenapa kamu kalau ujian terus kamu lali jawab? Biasanya kamu pegang apa? Kepala kan? Aduh, kenapa tadi gue nggak baca halaman sekian? Pasti gitu kan? Apa kamu tiba-tiba pegang begini? Pegang pantat gitu? Aduh, kenapa gitu ya? Kok aku nggak ngapalin halaman sekian? Pegang pantat kamu tepuk gitu. Aduh, kenapa lu? Nggak pernah kan? Mesti yang kamu pegang ini. Aduh, iya ya, kenapa gitu? Atau coba, kalau kamu lihat bencana, Merapi meletus, kecelakaan, yang kamu pegang apa? Dodo. Aduh, kok korban sampai kayak gitu ya, gitu. Ini mesti kamu pegang dada. Iya kan? Makanya kalau kamu pergi sama pacar kamu, ya, terutama yang cewek-cewek itu hati-hati ya. Kalau pergi sama pacar kamu terus melihat bencana, alah ini. Ya, kamu jangan terus pacar kamu yang suruh pegang nih, lihat dadaku dekat gitu. Ya pasti yang pegang ya kamu. Kesenangan nanti dia, ya, biar masing-masing pegang punyanya sendiri-sendiri ya. Jadi lah, kok gitu ya, sedih gitu. Pernah nggak kamu melihat bencana Gunung Merapi apa kecelakaan terus begitu sampai di bencana kamu ngomong, waduh gitu loh. Kamu pukul ini, ya Allah gitu kan, nggak pernah kan. Tapi kamu mesti, ya Allah, gitu. Allah, kok kayak ngono. Orang tua kalau anaknya kewanen juga, Allah, aku bikin mahir nopo, dikepuk-kepuk gini. Orang anak sing dikepuk-kepuk punggung gini, aduh, anakku kok kurang ajar, gitu kan, nggak ada. Yang dia mesti sini, gitu loh. Jadi itu adalah refleksi dari semua itu. Makanya akal pikirannya harus serasi, selaras, seimbang. Yang sempurna yaitu 33,3%, tapi nggak ada manusia kayak gitu. Oh, Nabi aja nggak ada. Tapi saya dalam buku saya yang namanya Satuan Kedirian. Satuan Kedirian itu 3. Ada toleransi di bawah 10%. Nggak boleh 10%. Jadi paling perbandingannya 35, 35, 30. Terserah diletakkan di mana. 32, 32, 36. 34, 32, 34. Nah, gitu. Jangan sampai 10%. Karena apa? Kamu boleh ambisi, tapi jangan ambisius. Boleh emosi, jangan emosional. Boleh marah, tuh jangan jadi pemarah. Keluarkan aja unek-unek. Kalau sampai 3 unsur ini tidak serasi, selaras, dan seimbang, maka terjadi yang namanya apa? Anomali, bahasa saya. Ya. Kalau dalam bahasa psikologinya, gangguan kepribadian. Penyimpangan. Jadi, kalau gangguan kepribadian ini makin parah, kronis, jadilah yang disebut dengan gangguan kejiwaan.
Jadi kalau kamu sudah ngikutin kuliah saya, jangan sekali-kali menyebut kata gila. Kata gila itu tidak ada dalam termin pendidikan. Yang adanya tadi gangguan kejiwaan. Ya. Gangguan kepribadian itu gimana sih Pak Gatot? Kaitannya gampang. Suatu ketika kamu mahasiswa baru di STAN, iya kan? Ini bisa berikan itu dia lihat gangguan kepribadian tadi. Kamu kan belum kenal satu sama lain kan? Wah, kamu kenalan. Si Joko kenalan dengan Rini, gitu kan ya, namanya cowok cewek. Nah, karena cewek kan biasanya kodratnya cewek senyum gitu kan ya. Begitu salaman Joko melihat senyumnya Rini, waduh, kelihatannya Rini naksir saya ini. Ini mulai. Ini naksir saya ini. Begitu pulang, kebetulan arahnya sama. Joko naik motor, Rini bilang, Cok, aku numpang dong. Wah, Joko, iya. Wah, Joko sambil nunggu di motor nih ngomong, wah ini bisa diajak kencang nih, udah makin melambung gitu. Ya kan? Ini seru kalau udah gini, tapi ini bukan hanya menimpa laki dari pihak laki yang berpikir gitu, perempuan pun juga begitu. Ya kan, mungkin David Beckham tersenyum dengan kamu, terus kamu bilang, katanya David Beckham ini naksir sama gue. Kamu bilang bisa aja itu ya, sah-sah saja, ya kan, sah-sah saja, semua itu boleh. Gangguan kepribadian itu sudah mulai, dan gangguan kepribadian lagi itu apa ya Pak? Kalau saya di mobil, lagi nyetir mobil, ambelan jalan gitu, terus ada motor ngebut, duluin gitu, duluin. Saya pikir dia kayak jagoan aja bisa nyelip mobil gitu. Padahal kalau alon-alon dia nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau persis penyimpangan kereta di Bintaro situ, ya kan? Bintaro ada penyimpangan kereta kan? Coba bayangin, ini rel kereta ya. Ini dari sini ke sini. Ini kan gini, harusnya kan di sebelah kiri ya, lalu lintas kita kan, gini. Begitu di depan rel kereta coba, semua ini ditempati. Ya coba lihat aja macet kan. Ini mobil gini, motor-motor direct ke sini. Terus yang dari sini, seret, depannya juga di tempat. Pasti ditempati semua, jadi padat gitu loh. Begitu rel dibuka, bingung kan? Betul nggak? Jadi pelan-pelan. Nah, ini gangguan kepribadian. Jadi menganggap dia penting gitu. Dia nggak peduli dengan orang lain. Gangguan kepribadian lagi ini, misalnya di kelas. Di kelasnya ada 5 anak, ya kan? Oh, saya tahu ini, ya. Itu si Ida, itu Aurora, itu si Rara, atau si Dinda, gitu ya. Saya tahu apa, si Jaim, ya. Saya tahu anak-anak ini namanya siapa gitu, saya kenal. Tapi saya masuk acu aja melewati. Pura-pura gak kenal, acu aja gitu. Ini gangguan kepribadian juga. Ini kalau didiamkan gangguan kepribadian ini makin kronis, gangguan kepribadiannya makin kronis, jadinya gangguan kejiwaan. Jadi begitu dia masuk tadi kelas, kalau tadi dia lihat ada 4 orang, saya kenal ini 5 orang ini namanya ini, dia acu aja. Seolah-olah nganggap nggak ada, tapi dia tahu itu ada. Tapi kalau gangguan kejiwaan, pikirannya udah nggak gitu. Dia masuk, ada 5 orang ini. Dia nganggap kayak nggak ada 5 orang itu, nggak ada. Maka dia buka baju telanjang jalan gitu aja. Karena kan dia nganggap nggak ada orang. Ini udah parah gangguan kejiwaannya. Ya. Nah inilah gunanya apa? Gangguan ini penyimpangan kepribadian tadi ada 2 unsur, yang ke bawah dan ke atas. Yang ke bawah itu apa? Selalu deg-degan, selalu merasa bersalah, selalu merasa khawatir, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit deg-degan. Misalnya gini, itu ada di kalangan teman-teman kamu atau kamu sendiri. Mungkin teman kamu ada yang dikit-dikit ngomong, iya gue yang salah, iya itu salah gue. Jadi seolah-olah nyerahkan dirinya. Itu yang ke bawah. Ada 2 unsur, bawah dan ke atas. Yang ke atas apa? Nganggap diri paling benar. Sok tahu, menganggap diri paling pinter,
menganggap diri paling tahu. Wah, lu nggak tahu apa-apa, lu terus gue tahu gitu. Wah, itu penyakit. Ada teman kami yang kayak gitu juga. Nah, sekarang bagaimana Pak Gatot untuk cara menghilangkan? Bisa. Dari 3 unsur tadi prosentasenya yang paling gede yang mana? Kalau orang isinya marah aja berarti ininya 25%, perasaannya 25%, yang banyak adalah kemauannya, emosinya. Kemauannya itu 50%. Maka cara kamu apa? Kalau ketemu teman kayak gitu ajak omong, jangan memberi kesempatan, kamu harus membuat keseimbangan yang prosentasenya kecil harus kamu tingkatkan. Maka diajak ngomong yang berkaitan dengan pikiran sama perasaan. Tapi kalau kamu ketemu teman yang bawaannya perasaan aja, perasaannya 50, kamu buat dia emosi. Tapi jangan terus sengaja tuh kamu buat marah gitu, enggak, kamu tarik dia, kamu pancing. Makanya dalam demonstrasi buruh misalnya, ya, dalam demonstrasi buruh itu begini, ada yang namanya demo, ketua serikat pekerjanya teriak-teriak, mari kita naikkan gaji, kita menuntut kenaikan gaji dengan emosi gitu, kita pimpin dia. Itu kira-kira persentase yang banyak apa? Apa? Ayo. Kemauan, Pak. Nah, ininya 25%, mungkin 20 atau mungkin 10, ininya kemauannya 50% atau bahkan lebih. Seorang manajer, seorang pemimpin, jangan menghadapi hal itu dengan arogan kekuasaannya. Mentang-mentang gue manajer, sembarangan lo cuma serikat buruh, lo berani ngelawan gue lagi, itu jangan. Diadakan dialog. Pada hakikatnya orang kalau marah itu kayak gini. Ya. Orang kalau marah itu seperti ini nih. Kelihatan nggak ini? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini begini kalau marah. Terus nggak usah langsung naik. Pasti ada jeda sedikit, naik lagi. Jeda lagi. Bagaimana kita membuat ini marah, terus pas waktu ada jeda, kita buat agak datar. Kemudian akhirnya datar. Caranya gimana? Nah ini, kita ajak ngobrol dia. Kita tidak ngomong soal demonya dia dan jangan nyalakan. Aku nggak nyalakan. Dipanggil, diajak ngomong. Sebenarnya, nah ini ngomongnya gitu. Sebenarnya yang kamu perjuangkan tuh benar. Nggak salah. Jadi yang kamu perjuangkan tuh nggak salah. Orang pengen naik gaji itu benar atau salah? Ya benar dong. Benar. Nah iya, sebenarnya kamu itu benar yang kamu perjuangkan. Tapi, nah ada tapi ini. Tapi inilah yang kemudian kita masuk dalam prosentase yang kurang. Yaitu prosentase pikiran sama perasaan. Tapi, coba pikirkan. Kondisi sekarang di tengah pandemi, di mana barang-barang untuk industri kita, pabrik kita sulit diperoleh, harganya mahal, terus tiba-tiba kamu minta gaji naik. Kan kita harus membuat solusi, ajak dia berpikir. Bagaimana? Apa kualitas produksi kita diturunkan? Kalau kualitas diturunkan nanti pelanggan jadi marah. Pelanggan meninggalkan kita jadi rugi. Atau kuantitas. Biasanya kita memproduksi 100, oke sekarang kita produksi aja 50. Ya jelas penghasilan juga berkurang dong. Nah sekarang kita mikirkan apa? Yang terakhir, kesimpulan terakhir adalah apa? PHK. Udah itu jalan satu-satunya terakhir PHK. Berarti ada sisa lebih. Nah sisa lebih duit itu yang kita buat untuk naikkan gaji. Tapi lagi. Kalau itu di PHK, ini baru pikiran. Sekarang masuk ke perasaan. Coba lihat. Yang di PHK itu pasti adalah pegawai
pegawai baru, anak-anak muda yang baru yang belum pengalaman, ya, termasuk keponakanmu itu. Nah, keponakanmu baru masuk, ambil contoh aja, tuh keponakan kamu yang baru masuk itu ya pasti dikeluarkan, yang istrinya baru hamil. Sekarang coba rasakan. Nah, ini kita tanya perasaanmu kira-kira gimana? Kita ajak dia untuk berpikir, jadi nambah kapasitas di sini, kemudian nambah kapasitas di sini. Biar dia berpikir dan perasaan, tapi saya tidak menyinggung kemauannya. Saya tidak menyinggung kemauannya, emosinya dia tadi, tidak. Disitulah kita akan tahu, ya, kualitas seseorang. Demo, mahasiswa demo, gedung DPR sampai rusak gedungnya, biasa kan, kenaikan harga BBM. Mahasiswa panas-panas demo, udah ketua DPR aja keluar, oke adik-adik kan, karena dia pengen tahu jalannya sidang, nggak boleh masuk, oke, adik-adik pengen tahu kan jalannya sidang, buat aja layar, ya, layar gedung DPR itu layar. Silakan lihat sidang. Beliin aqua, kasih minuman. Berapa sih aqua? Yang aqua gede itu juga nggak apa-apa daripada aqua gelas. Kasih roti yang 5 ribuan. DPR kan banyak duitnya. Dia yang lihat, lapar, dikasih roti, minum. Itu akhirnya bagian dari meredam-meredam itu. Inilah implementasi dari Pancasila. Kalau kehidupan kamu berbangsa dan bernegara. Maka di awal tadi saya katakan, kalau kamu dicubit sakit, jangan nyubit. Dari sini kamu bisa saling mengingatkan kepada orang lain, ngapain sih lu demo? Sebenarnya lu udah tahu nggak sih permasalahannya? Kita ini jangan sampai diombang-ambingkan oleh hal-hal yang kita nggak jelas. Kalau kita demo, kalau saya katakan bahwa ada terjadi misalnya pembunuhan karakter orang, oh saya paling depan bisa. Kamu di anak-anak UPN, anak-anak STAN, kamu punya pendapat, ya, tapi pendapat kamu disalahkan dalam jawaban ujian atau kamu dianggap berbahaya pendapat kamu. Saya akan melindungi kamu. Sebagai seorang pengacara, saya akan melindungi kamu. Saya sudah pernah bilang pada semua mahasiswa saya bahwa apapun pendapat kamu sejauh ini menyangkut di dalam kampus kamu, saya lindungi. Saya sebagai pengacara. Sekarang pun juga begitu. Sejauh kamu berbicara di kampus dengan pendapat ini, kamu saya lindungi. Tapi ketika kamu nggak logis, dan tiba-tiba berbicara di luar kampus, saya nggak akan melindungi. Ketika kamu ada alasan jelas, nggak apa-apa. Kamu menjelekan pemerintah, silakan aja. Ketika ada alasan jelas. Saya pasti lindungi. Nggak ada dosen yang akan, saya direktur STAN pun akan menyalahkan kamu, saya akan maju. Karena ada suatu di perguruan tinggi gitu, dia disalahkan oleh ketua jurusannya, dekannya, fakultas buat dia gini-gini, saya maju. Saya bela dia. Ya. Dia nggak salah. Tapi ketika kamu ngomong di luar dan nggak logis gitu loh, ngomongnya udah semakin ngawur tapi nggak ada dasar hukumnya, ya percuma saya bela. Buat apa? Di kampus adalah steril. Tapi bukan berarti terus saya mengatakan bahwa di kampus steril terus kamu saya panasin gitu untuk demo, enggak. Saya hanya mengajak kamu berpikir logis, berpikir jernih sebagai generasi muda. Begitu juga nanti kalau kamu bekerja. Kamu tidak aja sekedar ikut-ikutan dengan senior kamu. Kamu ditugaskan di kantor itu terus pegawai lain gini, kamu ya gitu aja. Bukan. Kamu juga harus punya sikap. Jangan kemudian kamu ngekor, disuruh begini begitu sama atasan kamu mau suruh nyebur sumur, mau ya udah silakan nyebur sumur. Ya. Jadi jangan kita berpikir gampang dipengaruhi.
Kalau kamu datang ke perusahaan untuk menilai, kamu dikasih amplop, kamu nolak, teman kamu terima, ya biarin aja dia terima. Terus kamu dikatakan senior kamu, wah kamu sok anak muda, masih ini kayak gitu aja nggak mau, gini munafik ini, biarin aja mau. Tinggal kamu jawab, enggak, saya tahu kok itu nggak benar. Ini bukannya nggak benar, ini udah biasa kayak gini. Ya dari kebiasaan yang tidak benar. Kamu harus berani punya sikap seperti itu. Kalau Mas bilang bahwa itu benar, oke, saya bilang enggak. Nah ini pendapat saya. Biasakan punya prinsip seperti itu. Saya pertama kali kerja di perusahaan minyak, di perusahaan asing juga punya pendapat seperti itu. Nggak peduli sama bully. Saya nggak takut untuk disalahkan. Ya. Saya bukan bekerja ini untuk semata-mata sekedar untuk mencari uang, tidak. Harga diri pun juga terbentuk dari situ. Makanya saya bilang sama Mas Gus atau Mas Heri Wahyudi atau dari pajak bahwa saya akan ngomong terus terang. Slide-slide saya berikan nih. Saya akan kronologinya kan saya ceritakan. Saya tidak bisa berbohong dalam ngajar setelah jauh di kampus. Oh silakan Pak Gatot. Seperti kemarin hari Minggu saya kemarin memberikan webinar. Ya. Dari jam 9 sampai jam 12 tentang apa? GCG. Good Corporate Governance. Hari Minggu. Good Corporate Governance itu adalah tata kelola perusahaan dan pemerintah yang baik. Tuh, coba. Saya kirim undangannya, itu kan ada undangannya, sayang berbayar itu. Ke Mas Heri Wahyudi, terus sama Kajur Pajak, Pak Gus, segala macam, terus aja. Maaf kemarin saya agak nggak baca gini di ini karena ini saya lagi ini. Tadi pagi dapat, wah hebat Pak Gatot kemarin webinar. Ya alhamdulillah sampai akhir tahun ini saya diminta beberapa konsultan ini agak laris juga sih gitu. Untuk menjadi webinar. Untuk menjadi narasumber, untuk menjadi pembicara. Jadi disitulah kita harus punya sikap. Dalam berteman pun kamu juga harus punya sikap. Bukan berarti kamu ngikut arus. Kalau saya nih, kemarin dalam ribut-ribut gitu, silakan kamu 1000 orang belok ke kiri. Gue nggak akan ikut. Ya kan ikut dia. Kalau gue yakin bahwa ke kanan adalah benar, ya biar satu ya gue yakin. Semua udah melalui pemikiran. Saya nggak akan model obyong-obyong menggok kiwo rame, wah kesana rame-rame, lalu ditinggalin temen. Enggak. Dalam bersikap saya udah jelas, saya tidak khawatir kalau hari ini itu pernah kok saya ditinggalkan teman gara-gara pendapat berbeda. Hari ini 5 orang teman meninggalkan saya bukan terus bersedih hati, terus haru biru gitu, tidak. Saya yakin-yakinnya hari ini saya kehilangan 5 orang teman, Tuhan akan mengganti saya 3 kali lipat besok. Betul. Paling tidak 2 kali lipat besok saya akan dapat teman lagi. Iya, betul itu kejadian. Di 3 teman dapat, besok datang 10 orang lagi, 15. Jangan dibiasakan kamu seolah-olah kalau tidak punya sikap, kamu dijauhi teman. Tidak. Belajarlah punya prinsip. Punya sikap. Begitu juga kamu kalau punya pacar. Berpasangan, pacaran itu adalah bagian dari apa? Bagian dari pengenalan dan pemahaman pasangan. Bukan demi cinta terus kamu bilang ya udah deh demi kebaikan. Demi kebaikan kamu pacaran 4 tahun nelongso terus, 6 tahun nelongso terus. Akhirnya ada orang gimana? Terus kamu bilang, lu udah tahu gitu, lu disakitin pacar lu juga diem aja. Kenapa lu nggak cari lain? Kalau gue cari lain berarti gue mulai dari baru lagi dong. Mengenal. Daripada lu sengsara. Jadi pacaran itu sendiri pun harus realis. Jadi pacaran itu jangan diangan-angan, ya.
Nggak ada makan sepiring berdua. Itu bukan apa-apa, udah nggak punya piring lagi itu berarti ya. Kan sepiring berdua. Jadi berpikir kamu harus realis, ya, realis. Dan jadi ini ada semacam, sebentar, mana tadi ya, sebentar ya. Saya ada beberapa hal tadi. Oh ya, ini dia. Ada teman kamu, ya, nih Eko Banuwati, oke, bagus pertanyaannya ya. Menanyakan seperti begini. Kenapa orang PKI yang dianggap dekat dengan Soekarno seolah dikatakan menggulingkan Soekarno pada waktu peristiwa G30S? Pertanyaan kedua, zaman Soeharto kok Pancasila jauh dari masyarakat, padahal ada penataran. Dulu ada penataran P4, saya ikut ya. Saya ikut penataran P4. Karena masuk dalam 10 besar dari 100 atau 200, maka saya diikutkan sebagai penatar. Ya, saya masuk dalam 5 besar. Ketiga pertanyaannya, agama yang ada nggak agama yang mendominasi di suatu negara? Lalu bagaimana kalau non-muslim yang jadi presiden? Nah, ini kita bahas satu persatu. Kita harus jernih dulu. Apakah benar PKI pada waktu itu mau menggantikan presiden? Soekarno dituduh PKI. PKI dituduh mau kudeta. Loh, padahal Soekarno katanya PKI. Mungkin nggak Soekarno mengkudeta dirinya sendiri? Nggak mungkin kan? Ya. Terus kenapa Soekarno dekat? Apakah isu ini benar? Rahasia CIA kemarin sudah dibuka kan oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Yang sekarang sudah masanya untuk dibuka, sudah berapa puluh tahun. Dan terbukti CIA ikut andil dalam di antara dua tanda petik kata-kata apa? Kudeta merangkak. Siapa yang melakukan kudeta merangkak? Bukan PKI. Siapa? Ya Soeharto. Siapa yang membunuh jenderal? Bukan PKI, tentara. Ini menimbulkan stigma yang akhirnya sampai sekarang terkuak. Tapi orang kalau ini dikemukakan, bisa rumah saya dilemparin. Orang udah nggak berpikir sportif lagi. Begitu gampang stigma waktu itu orang dianggap PKI, maka kamu ditangkap. Punya anak 3 pada waktu itu, cewek semua anaknya, bapaknya dituduh PKI, baru dituduh PKI. Tentara masuk, anaknya di depan ibunya diperkosa. Siapa bilang bangsa kamu nggak pernah jadi bangsa biadab? Dan itu juga ada orang-orang agama. Pembunuhan oleh PKI dengan kejam, orang yang hanya dituduh PKI, hanya karena korban 7 jenderal, tapi korban yang terjadi di antara rakyat kita berapa? 2,5 juta. Siapa yang bunuh? Orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia sendiri yang jadi bunuh. Di Jawa Timur itu di pinggiran Kali Brantas itu tiap pagi diketemukan satu keluarga diikat jadi satu, kepalanya udah nggak ada. Anak-anak lihat dulu. Di antara Klaten dan Jogja ada Kaliwedi. Itu tiap pagi akan melihat orang-orang yang tergeletak di situ di Kaliwedi itu. Kepala. Ya. Stigma ini yang sekarang justru dikobar-kobarkan PKI udah itu. PKI itu udah mati. Cina itu udah bukan PKI. Cina itu sekarang sudah jadi apa? Kapitalis itu. Soviet itu juga gitu. Prinsip dia aja menganggap negara komunis, tapi sebenarnya prinsip kehidupannya udah kapitalis. Nggak ada orang Cina sekarang yang kaya, ada. Dulu nggak boleh ada. Oh, nggak boleh ada orang kaya kok dalam masyarakat komunis itu. Vietnam membuka lebar-lebar investasi.
Investor Indonesia banyak di sana. Jadi pertanyaan saya sekarang, siapa yang dengung-dengungkan PKI? Dulu yang dengung-dengungkan PKI adalah Soeharto sendiri yang PKI, saya bilang. Dia menciptakan korban. Dia bilang bahwa jenderal itu dikuliti, kemaluannya dipotong, disilet, perutnya gini. Tapi dari hasil visum, tidak ada goresan luka selain luka tembak. Berarti fitnah kan? Tapi akibat kata-kata dia itu, berapa orang PKI dibunuh, dibunuh. Yang membunuh ini kan Cakrawirawa. Tapi emosi massa yang saya hadapi, dan saya nggak mungkin ngomong gitu di jalan, bisa saya yang dilempari batu. Inilah tidak sportifnya bangsa ini. Ya. Dan kamu sebagai generasi jangan ikut-ikutan nular, baca sejarah. Baca sejarah dengan benar, baca sejarah dengan baik. Ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Dialogkan dengan kakek kamu. Mungkin kalau bapak kamu belum ini, kakek kamu. Betapa kejam, berapa orang? Kamu kira yang katanya pesantren-pesantren yang dibakar, yang dibunuh, berapa orang? Sekarang bandingkan dengan korban yang 2,5 juta. 1 juta aja nggak ada mereka yang dibunuh. Dendam itu karena 7 jenderal itu. Dan yang harus berani berpikir jernih menghadapi problema itu. Kamu harus ingat, bangsa ini begitu besar, bangsa ini begitu kaya, bangsa ini begitu aneka ragam dengan kekayaan alam dan barang tambangnya. Bangsa ini begitu banyak budayanya. Bangsa ini begitu segala-galanya. Adalah wajar kalau ada orang yang ingin menguasai Indonesia. Entah Sumatera yang dikuasai, entah Jawa, entah Bali, itu lumrah. Tinggal bagaimana kita tetap bersatu, semuanya tuh ngiri. Belum ada negara seperti Indonesia dengan 700 suku bangsa dan 1.200 bahasa bisa bersatu, dipisahkan oleh pulau-pulau. Kekayaan kita luar biasa. Belum lagi sekarang pakai isu agama dengan khilafah. Khilafah nggak ada yang ngerti. Kemarin ada orang Ustadz ngetes. Emang Pak Gatot tahu yang namanya khilafah? Saya itu mempelajari hukum Islam. Bukan sekedar fikih. Ya. 4 semester saya belajar hukum Islam. Saya bilang begini, khilafah itu adalah tatanan pemerintahan dan kepemimpinan pemerintahan seperti pada zaman Nabi di Madinah dulu. Maka beliau juga mengeluarkan piagam Madinah. Itu khilafah. Makanya negara Arab nggak akan mendirikan. Nggak ada khilafah di mana aja coba. Di negara Arab. Saudi Arabia bukan khilafah. Terus kalau ditanya, loh kenapa nggak ada? Lah sekarang ada nggak manusia seperti Muhammad? Kalau ada mau saya. Jadi maksudnya khilafah itu adalah mendirikan pemerintahan seperti zamannya Nabi, tatanannya pemimpinnya kayak Nabi. Kalau ada aku mau jadi khilafah deh, nomor 1 ya aku daftar. Saya nomor 1 daftar. Ada nggak kira-kira menurut kamu? Mungkin nggak, dan ada nggak seorang pemimpin tatanan suatu pemerintahan yang baru yang seperti Nabi? Ayo, ada yang jawab. Mungkin nggak? Nggak mungkin ada, Pak. Nah, nggak mungkin ada, jangan mimpi. Makanya di mana-mana nggak akan diterima paham itu. Di Lebanon, di Yordan, di ini nggak akan diterima. Iran, Irak nggak akan diterima. Jadi dipahami dulu. Baru jawab. Kalau ada saya nomor 1 daftar. Dan negara khilafah ini Pak Gatot, mana ada yang daftar? Tapi syaratnya pemimpinnya berakhlak seperti Nabi. Tatanan hidupnya zaman seperti Nabi. Pada waktu itu negara Madinah disebut seperti itu dan dia membuat undang-undang yang namanya Piagam Madinah. Itu di situ dijelaskan dengan jelas.
hidup berdampingan secara damai dan penuh saling pengertian antara Islam, Yahudi, Nasrani, pagan. Paganis. Apa paganis? Kepercayaan. Pagan itu kepercayaan. Nah sekarang hidup berdampingan secara damai dengan Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, kepercayaan, itu aja udah marah kalian. Malah seorang ustadz terkenal nyalakan agama lain. Simbol agama lain di salib itu banyak setan. Dulu itu nggak karuan lagi. Ngomong salib kok banyak setan. Somat itu Abdul Somad. Ini sudah menunjukkan lagi bagaimana kamu bisa mencontoh Nabi. Nabi tidak akan pernah mengungkapkan kayak gitu. Nabi sangat menghargai yang namanya ibunya Isa. Menghormati sekali ibunya Isa. Dan menghormati keberadaan Nabi Isa. Itu adalah khilafah, pemimpin yang khilafah itu. Dan kamu orang salah aja terus ada orang mau dikristenkan. Orang begini dibilang kafir. Kan susah. Ada seorang artis pindah agama dibenci. Yang tadinya muslim jadi kafir benci. Lah terus gimana kita mau merubah lagi agama yang dominan tadi, pertanyaan ketiga. Zaman Soeharto Pancasila jauh dari kesepakatan. Soeharto cuma buat sok-sokan kok. Buat penataran seolah-olah takut. Orang takut kalau nggak diaman. Orang kalau takut supaya dituduh bahwa kamu PKI. Maka terpaksa nurut. Diadakan penataran. Gedung MPR dikasih nama bahasa Sanskerta lah, seolah-olah pengamalan dari Pancasila. Sehingga orang berpendapat bahwa penggejawantaan Pancasila, contoh sebagai Pancasila dalam kehidupan manusia itu adalah Harto, gitu loh. Itu yang saya demo. Nggak ada orang kayak gitu. Berarti nganggap Tuhan. Itu saya demo. Faktanya ada kok. Jadi jelas yang saya demo dulu. Agama dominan, ya jelas Islam. Sekarang saya tanya, kalau tiba-tiba yang jadi presiden Ahok, ayo, semua orang tahu kalau Ahok itu hebat. Ikhlas lihat. Jujur aja. Kalau kamu benar-benar seorang muslim yang sejati itu jujur mau. Tapi ada ketersinggungan, masa gue umat Islam dipimpin sama orang Indonesia? Karena ada kata-kata begitu. Kata-kata itu sudah memutus mati. Seperti halnya ada kata-kata dulu waktu Mega dilarang jadi presiden. Islam nggak mungkin dipimpin oleh seorang wanita. Pemimpin wanita itu nggak mungkin. Kata-kata itu pernah diucapkan oleh Nabi sebagai prediksi di masa depan. Prediksi bahwa menjadi wanita itu harus bijak, harus hati-hati. Jangan seperti peristiwa yang akan terjadi. Ditujukan ke siapa itu? Istrinya sendiri, yaitu Aisyah. Ketika Aisyah itu pada sejaman dan terbukti ramalannya Nabi. Aisyah adalah memimpin perlawanan terhadap Sayyidina Ali. Ketika Umar sudah meninggal, ya, Utsman sudah meninggal, Abu Bakar digantikan oleh Umar. Umar meninggal digantikan oleh Ali. Abu Bakar anaknya Aisyah. Anaknya Utsman, Hafsah. Itu perkawinan politik. Satu-satunya istri Nabi yang masih gadis adalah Aisyah. Utsman meninggal. Akhirnya Aisyah protes, mengadakan perlawanan terhadap Ali. Nggak salah ini, Ali harus mendapatkan pembunuh istri Nabi. Maka terjadinya perang gajah. Dalam perang gajah, Ali menang. Maka di situ dikatakan, anak buahnya teriak sama Ali, bunuh. Biasanya dulu di Arab, kalau perang itu, kalau kamu ngalahin musuhmu, langsung ditumpas habis. Gunanya untuk apa? Menghilangkan dendam. Biar nggak ada yang tersisa, dibunuh semua. Bunuh. Apa jawab Ali? Ali itu adalah contoh pribadi Nabi. Karena dia dari kecil ikut Nabi. Bukan sahabatnya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Apa kata Ali? Bahkan ketika dia disuruh baiat dulu
untuk membayar Abu Bakar sebagai pemimpin? Dia tidak. Jawab dia apa ketika ditanya? Saya akan menyelenggarakan pemakaman Nabi dulu. Nabi meninggal dimakamkan 3 hari kemudian. Begitu juga pada saat itu. Ali bilang apa? Di hadapan pasukannya yang beringas, yang ingin udah dihajar aja itu pasukannya Aisyah. Jawab dia adalah istri junjungan kita, Rasulullah SAW. Maka saya akan menghargai beliau seperti kita harus menghargai beliau seperti kita menghargai Rasulullah. Maka terpecahlah pasukan Ali. Sebagian kecewa dengan pendapat Ali. Nggak gitu Ali, nanti kamu akan mengalami kesulitan. Betul, di kemudian hari memang mengalami kesulitan. Pecahlah pasukan Ali. Yang pecah inilah yang kemudian disebut dengan Syiah. Orang-orang yang berada dalam pemikiran dan ide pendapat Ali. Tapi dia tetap menganggap bahwa Ali sebagai pemimpin. Akhirnya dia apa? Didatangi markas lawannya yang sudah menyerah. Dituntunlah Aisyah yang sudah sepuh, ya, Aisyah. Dinaikkan ke unta, diantarkan pulang. Selesai, tidak ada pembunuhan yang besar-besaran. Itulah cara Ali. Tapi kemudian Ali meninggal karena ditusuk oleh salah satu pengikut Muawiyah pada saat sholat subuh. Jadi sejarah khalifah itu pembunuhan terus. Abu Bakar ada yang mengatakan diracun. Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Utsman lebih parah lagi, jenazahnya diketemukan 3 hari kemudian sudah membusuk. Ali dibunuh pada waktu subuh. Jadi pertentangan itu, dan kelak di kemudian hari, keturunan Nabi dibantai oleh kaum Muawiyah. Orang Islam sendiri. Ya itu, dari yang dulu dimaafkan oleh Ali. Justru membantai keluarga Ali. Itulah yang terjadi dengan peristiwa apa? Terbunuhnya cucu Nabi Husain dan Hasan dan Husain. Yang terkenal dengan peristiwa Karbala. Yang sampai sekarang dihargai dan dirayakan oleh orang Iran. Iran itu kan Syiah. Bacalah sejarah. Tapi ini ditutupi. Karena Syiah kan selalu dianggap melawan, beda dengan Syafi'i, Hanafi, dan segala macam. Ya karena sekarang mereka yang berkuasa adalah paham-paham itu, bukan paham Syiah. Tapi kalau dia ingat sejarahnya itu, kenapa lo nggak dihabisin sekalian dulu sama Ali? Makanya orang Syiah dulu, kenapa Ali dulu nggak ngabisinnya, bunuh aja semua. Nah inilah, baca sejarah dengan baik. Ya, kalau kamu jadi umat Islam, belajarlah untuk membaca sejarah. Nah, itu, tadi kita belum berdoa ya dulu ya, lupa ya. Ketua kelasnya lupa ngingetin. Nanti kita nutup, kita pakai doa dulu. Jadi itulah ya, kalian harus hati-hati dalam persoalan yang peka. Mau nggak mau kalau berbicara Pancasila pasti menyinggung agama. Berbicara agama ini adalah ranah yang paling rawan. Karena menyangkut satu agama yang sangat emosional. Siapa? Islam. Kita harus paham, orang Islam gampang emosi. Kesinggung dikit marah. Ini yang kapan sih kamu bisa beragama dengan santun? Itu pertanyaan saya. Bisa nggak sih kamu beragama dengan santun? Bagaimana beragama dengan santun? Kamu ikuti pembicaraan kita dari awal. Dari mulai terbentuknya embrio, zigot, kemudian ini janin. Tadi kan juga ada, kalau gitu Pak Gatot, apakah kalau kita menggugurkan pada
pada umur 3 bulan, 4 bulan nggak apa-apa. Secara hukum ya. Secara hukum ya. Tapi moral kamu yang terganggu. Dan ingat, setiap bibit itu nempel di titik rahim. Ini kalau digugurkan, diambil paksa, bukan jatuh sendiri gugurkannya, diambil paksa, ini itu harus dibersihin supaya tidak ada infeksi. Waduh, kalau diamplas, gugur lagi, digugurkan lagi. Lama-lama dinding batas rahim ini menjadi tipis. Sehingga kalau ada bibit dari laki, itu tidak bisa nempel lagi. Limnya udah habis. Makanya jaga hubungan kalian. Jangan begitu gampang kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menghasil satu digugurkan. Jadi jangan heran orang yang sering gugurkan akhirnya dia nggak punya anak. Nggak punya anak, protes sama Tuhan nggak adil gitu. Bukan apa-apa. Mekanisme di sininya sudah tipis dinding rahim untuk nempelnya bibit. Maka pelajarilah hubungan antara laki dan perempuan itu dengan baik. Pacaran itu boleh-boleh aja, nggak usah orang lagi mau ta'aruf, udah 3 bulan kenal langsung kawin. Kamu udah kenal belum pribadi pacarmu? Hebat banget kamu. Kan dilarang sama agama, Bang Gatot, saya pokoknya kenal 3 bulan langsung kawin. Udah kenal belum kamu dengan pribadi pacarmu? Kalau gitu nggak usah protes ya, nanti jangan ada alasan cerai ya. Tapi yang terjadi apa? Dari catatan saya itu mereka banyak yang cerai, artis-artis juga. Yang dulu nikahnya aja di Mekah. Kenalilah pacar dalam batasan-batasan yang benar. Dan laki-laki juga begitu. Kalau kamu menghargai orang yang kamu cintai, kamu nggak akan merusak. Ya, oke. Kita tutup sekarang. Sebelum aku lari ke, ayo silakan berdoa cepat. Yuk, silakan. Ayo berdoa. Ayo silakan berdoa cepat. Sebelum menutup perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, berdoa cukupkan. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya lagi ya. Nanti sini. Selamat, sukses selalu. Sampai kita bisa lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.